Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, gimana sih cara tumbuhan itu berkembang biak? Ada dua cara. Cara yang pertama itu dengan cara generatif dan cara yang kedua itu dengan cara vegetatif. Generatif itu apa? Generatif itu kawin. Nah, ya, sementara vegetatif itu tidak kawin. Sekarang kita bahas yang generatif dulu ya. Nah, jenis tumbuhan seperti apa sih yang berkembang biak dengan cara generatif? Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif itu adalah salah satunya tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji itu alat perkembangbiakannya apa? Biasanya adalah bunga. Nah, bunga. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan penyerbukan. Kita kan sudah tahu kalau alat perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara generatif itu bunga. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, di sini ini ada gambar bagian bunga nih, bagian-bagian bunga. Nah, bunga ini disebut bunga sempurna. Kenapa dia disebut bunga sempurna? Karena dia memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantannya yang mana? Alat kelamin jantannya namanya benang sari. Sementara alat kelamin betinanya namanya putik. Nah, ini nih benang sari nih. Nih. Benang sari ini, nih. Ini benang sari ya. Nih, benang sari. Putik yang mana? Putik yang ini. Tuh. Ya. Kamu kan udah tahu nih. Benang sari yang mana? Putik yang mana nih? Ini benang sari, ini putik. Oke? Ya. Terus bagaimana penyerbukan itu? Penyerbukan itu jika serbuk sari. Nah, serbuk sari ini di benang sari ini ada serbuk-serbuk nih. Namanya serbuk sari. Ketika serbuk sari itu misalnya tertiup angin, nah serbuk sarinya ini akan masuk ke dalam kepala putik. Nah, di kepala putik akan masuk ke tangkai putik, lalu akan sampai di bakal buah. Nah, kalau serbuk sari sampai di bakal buah, itu namanya pembuahan. Tadi kan Bu Guru bilang nih, kalau serbuk sari ini jatuh ke kepala putik, dibantu oleh angin, maka terjadilah penyerbukan. Berarti kalau tidak ada angin, tidak bisa terjadi penyerbukan dong. Nah, sekarang kita belajar lagi bahwa penyerbukan itu selain dibantu oleh angin, bisa juga dibantu oleh yang lain. Yang pertama nih, dibantu oleh angin tadi ya, namanya anemogami. Yang dibantu oleh serangga, namanya entomogami. Yang dibantu oleh burung, namanya ornitogami. Yang dibantu oleh kelelawar, namanya kiroptegami. Yang dibantu oleh manusia, namanya antropogami. Ya, dihafalkan ya. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu ketika serbuk sari dari satu bunga yang sama jatuh ke kepala putik. Nah, itu disebut penyerbukan sendiri atau namanya autogami. Contohnya bunga telang dan bunga turi. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Ini dua bunga dalam satu pohon yang sama. Serbuk sari di bunga yang pertama jatuh di bunga kedua. Namanya gaetonogami. Contohnya jagung, kelapa, dan sawit.
Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini ada 2 bunga di pohon yang berbeda. Disebut juga alogam. Contohnya zaitun, labu, bawang, brokoli, dan bayam. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini contohnya jambu biji yang berdaging merah dengan jambu biji yang berdaging putih.